Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semua. Pada video kali ini akan saya paparkan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik sesuai dengan modul 2.3. Bertemu kembali dengan saya, Rimtazal Salina, mengajar di SMP Negeri 14 Malang, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari kelas 145A. Dengan fasilitator Ibu Retna Irawati dan pengajar praktek Ibu Winanjar Rahayu. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata ini adalah CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rimtazal Salina, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari kelas 145A, mengajar di SMP Negeri 14 Malang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Putri Urifa, guru IPA di SMP Negeri 14 Malang. Apa kabar Bu Putri? Alhamdulillah, saya baik, Bu Rimta. Baik ya Bu Putri. Oke. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Putri atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Oke. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Bu Putri ya? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Putri lakukan nanti yang ingin Ibu capai? Baik, Bu Rimta, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran nanti, harapannya adalah siswa dapat menyebutkan macam-macam benda langit. Dapat mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit itu tersendiri. Kemudian dapat mengumpulkan informasi yang mendukung pendapat kondisi benda langit yang paling sesuai untuk kehidupan manusia. Selain itu, nanti mereka juga dapat mendeskripsikan perbedaan satelit alami dan satelit buatan. Oh, ya. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini. Oke. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Baik, Bu Rimta, untuk pengembangan yang ingin saya lakukan, baik dari pengetahuan siswa maupun keterampilan siswa, yaitu membuat keterampilan berupa replika tata surya, sesuai dengan materi-materi yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita bahas di kelas. Membuat replika yang menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau limbah. Jadi memanfaatkan limbah yang sudah tidak. Baik, jadi area pengembangan yang akan Ibu lakukan yang nanti adalah dari segi keterampilan siswa dalam membuat replika, replikanya itu berasal dari limbah ya. Limbahnya entah itu barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi, dipakai untuk membuat replika dari tata surya. Gitu nggih Ibu. Baik, nah saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Entah itu dari segi strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran. Baik, Bu Rimta, strategi yang akan saya lakukan nanti berupa discovery learning dengan model pembelajaran project based learning. Untuk metode pembelajarannya sendiri berupa diskusi,
presentasi, tanya jawab. Kayak gitu. Baik. Nah, baik, nanti mungkin strategi yang akan Bu Putri lakukan adalah discovery learning. Kemudian modelnya itu adalah problem based learning, sedangkan metodenya adalah dengan diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Oke, untuk medianya nanti yang membuat adalah siswa sendiri dalam tim sesuai dengan minat yang mereka miliki, gitu. Berupa media tata surya, planet kerdil, berupa pop-up book, itu, kemudian lapisan penyusun bumi, menggunakan kain flanel atau buku kertas sesuai dengan minat mereka, mana yang mereka sukai. Gitu. Jadi saya tidak mengotak-kotak memberi sekat-sekat, tapi saya bebaskan mereka menyukai membuat yang bagaimana dari bahannya bagaimana. Jadi sesuai dengan minat dari murid Putri sendiri, mereka boleh memilih dalam bentuk tata surya, dalam bentuk replika tata surya, bisa dari bubur kertas, bisa dari pop-up seperti buku ya Bu Putri, kemudian bisa dari kain flanel atau mungkin juga dari foam, ngoten nggih. Itu berarti salah satunya adalah diferensiasi produk nih Bu Putri nggih. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Putri akan melakukan kegiatan atau proses pembelajaran tersebut? Oke, untuk kegiatan pembelajarannya nanti saya lakukan hari ini, hari Rabu, jam ke-7, 8, dan 9. Hari Rabu ya Bu Putri, nanti jam ke-7, 8, 9. Baik, saya akan datang ke kelas Bu Putri, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bu Putri nanti. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi Bu Putri, yang nantinya akan didampingi dengan pengajar praktek kami adalah Ibu Winanjar Rahayu. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan ini, saya mendapatkan hasil berupa strategi yang akan saya lakukan, model pembelajarannya, kemudian metodenya, dan yang pasti saya mendapatkan rasa percaya diri yang lebih untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Baik Ibu, terima kasih Bu Putri waktunya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu ini ya, nanti ya, jam 7.89. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rimta. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Bu Putri. Bahagia. Masih ingat nggak tepuk pagi? 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 Siang? Siang? Malam? Nah, masih ada yang belum konsen. Kita ulangi lagi sampai semuanya konsentrasi. Malam? Alhamdulillah sudah konsentrasi. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Oke, anak-anak, hari ini kita belajar
tadi malam sudah belajar? Semuanya masuk semua ya? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Banyak sekali. Ini bingung Bu Putri absen dulu kali ya? Oke, Alvino. Siap, saya. Oke, Ananda Lisian. Siap, saya. Angelina. Arifia. Aul. Aurelia. Awania. Bari. Enggak masuk. Dinda. Fauzia. Fawas. Florencia. Grace. Sudah konsentrasi? Sudah siap belajar? Siap. Jaka. Kanzia. Malvino. Raihan. Tegar. Dimas. Rizky. Zidan. Naila. Enggak masuk. Kenapa? Sakit juga. Amra. Keila. Rizky. Safaras. Kenapa? Safaji. Salwa. Sekat. Soraya. Sabita. Venu. Kemana? Apa? Rival? Siap, saya, Ibu. Ya. Masuk. Ada yang belum Putri panggil? Sudah semuanya? Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diambil. Oke, anak-anak, siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Bumi dan satelitnya. Siapa satelitnya bumi? Ada lagi nggak satelitnya? Matahari? Siapa? Ada lagi nggak satelitnya bumi? Oh, tidak ada. Oke, kalau gitu kita buktikan ya hari ini apakah satelitnya bumi hanya bulan. Lalu anak-anak, pada hari ini tujuan kita belajar tentang bumi dan satelitnya adalah kalian dapat mengidentifikasi pengaruh dari pergerakan bumi maupun benda langit lainnya terhadap fenomena yang terjadi di bumi. Seperti itu. Oke anak-anak, coba kalian buka buku paketnya halaman 215. Anak-anak dibiasakan ya, sebelum kita belajar lebih baik bukunya dibaca dulu, ditingkatkan literasinya. Silakan kalian buka halaman 215. Bu Putri beri waktu 5 menit cukup? Oke, 5 menit untuk membaca. Nanti jarum panjang ada di angka 8, kita mulai. Ya, silakan dibaca dari halaman 215 hingga halaman 227. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai membacanya? Anak-anak, coba kalian hidup di planet apa ini namanya? Bumi. Ini apa Mars? Bumi. Kira-kira di bumi ini kan terjadi siang dan malam. Ada yang tahu nggak kenapa di bumi di Malang di sini khususnya sekarang kalian mengalami siang hari, nanti malam hari gelap gulita. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bisa terjadi siang dan malam? Saraya, di mana Saraya? Karena bumi berputar ke arah bumi berputar mengitari poros. Oke, bumi yang berputar mengitari poros. Bukan Bu Putri yang berputar. Biasanya dia bilang
Dan yang ketiga, oke, anak-anak, untuk yang suka belajar dengan role playing, pop-up book, praktikum, silahkan kalian berkumpul dengan teman-temannya. Silahkan ya, dengan yang sudah role playingnya, karena kita belum bermain peran, berarti untuk yang nomor 1 nanti di belakang sana. Ya, untuk yang nomor 2 boleh di meja. Maksudnya kalian kumpulnya di sini. Untuk yang nomor 3 praktikum, kalian di tempat yang agak luas. Supaya kita prakteknya bisa maksimal, mungkin nanti selanjutnya kita tutup kali ya. Supaya lebih bulat. Anak-anak, Bu Putri sebelumnya sudah meminta kalian untuk membawa flash HP. Apakah sudah dibawa? Flashnya aja, kenapa HP-nya dibawa? Ya nggak bisa dong nyala kalau nggak ada HP-nya. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. HP-nya dibawa. Di dalamnya ada apa lagi? Lapisan apa? Lapisan luar. Ini inti luar. Kemudian ada lagi di dalamnya? Paling dalam inti. Paling luar namanya apa? Kerak. Berarti ada berapa lapisan penyusun bumi? Oke. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin Bu Putri melakukan observasi kelas, kemudian saya amati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Putri, maka hari ini adalah waktunya untuk percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Bu Putri. Yang pertama, dari pembelajaran yang Bu Putri lakukan di kelas 72,
catatan refleksi apa yang Ibu akan berikan? Ya, baik, terima kasih Bu Rinta. Dari hasil pembelajaran yang saya lakukan kemarin, minggu lalu tepatnya, ada beberapa catatan khusus yang saya temui dari pembelajaran yang sudah saya lakukan minggu lalu, membuat replika tata surya. Nah, itu saya menemui beberapa kelompok yang khususnya itu menggunakan barang baru Bu Rinta, tapi juga ada yang menggunakan barang bekas, misalnya menggunakan bubur kertas seperti itu, memanfaatkan limbah-limbah yang sudah ada. Namun juga ada beberapa kelompok yang menggunakan barang yang baru dibeli, itu istilahnya bukan limbah gitu. Kemudian untuk pengerjaannya juga, nah proses pengerjaannya itu karena mereka melakukannya di rumah, jadi tidak muncul, tidak nampak di pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Jadi tidak terlihat proses pembuatannya. Baik. Kemudian Bu Putri, kalau tadi Bu Putri sudah melakukan pembelajaran dengan membuat replika tata surya dengan menggunakan limbah, terus kemudian ada beberapa siswanya itu tidak menggunakan limbah melainkan menggunakan barang-barang yang baru. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Putri, catatan untuk perbaikan dari pembelajaran yang sudah Bu Putri lakukan minggu lalu. Baik, Bu Rinta. Untuk catatannya sendiri, mungkin saya perlu untuk memfokuskan setiap kelompok untuk menggunakan barang yang sudah tidak terpakai atau menggunakan limbah di sekitar mereka untuk dijadikan medianya mereka masing-masing, seperti itu. Karena mengingat sekolah kita yang akan mengikuti program Adiwiyata. Memang betul Bu Putri, ini kan kita persiapan untuk mengikuti mempertahankan gelaran Adiwiyata Mandiri kita, sehingga kita perlu menonjolkan pembelajaran yang menggunakan limbah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Putri, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Putri lakukan dalam pembelajaran di kelas? Untuk rencana tindak lanjutnya sendiri, mungkin saya perlu untuk menonjolkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat kemarin itu saya sudah menggunakan produk yang berbeda, diferensiasi produk, konten, dan prosesnya. Itu mungkin perlu ditonjolkan lebih Rinta. Kemudian proses pembelajarannya juga, karena kemarin anak-anak membuat medianya itu di rumah. Nah, jadi saya kurang bisa memantau proses pengerjaan media mereka. Jadi saya tidak bisa menilai secara langsung siswa yang terlihat aktif atau pasif dalam kelompok. Mungkin perlu disisihkan waktu dikerjakan di sekolah. Baik Bu Putri, mungkin nanti siang akan ada pendampingan individu untuk saya dari pengajar praktek Ibu Winanjara Rahayu. Mohon nanti Bu Putri baik. Terima kasih Bu Putri sudah meluangkan waktu untuk percakapan kita. Semoga apa yang Bu Putri sampaikan bisa bermanfaat ke depan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kritik, masukan, dan saran mohon disampaikan melalui kolom chat. Bujur melala matur nuwun. Salam guru penggerak, tergerak bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.